Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Rahmatu Isna Rodiah. Yang kedua, Mufidatul Khairiyah. Dan yang ketiga, Nabila Anjani. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sejarah, kodifikasi, dan penyebaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kami akan menjelaskan sejarah, kodifikasi, dan penyebaran Al-Quran. Sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut diturunkan ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Dan wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Makkah dengan jumlah 86 surah yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surah Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surah yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surah Madaniyah. Periode Mekah pertama selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil, dan ayat yang diturunkan pun pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah untuk membentuk kepribadiannya, pembahasan tentang dasar-dasar akhlak Islamiyah, pengetahuan tentang sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah kala itu. Periode Mekah kedua selama 4 sampai dengan 9 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Mekah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya tentang kewajiban sebagai seorang muslim, pembahasan tentang keesaan Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Periode Madinah selama 10 tahun. Rasulullah mulai hijrah ke Makkah ke Madinah, dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di sana, masyarakat Yahudi dan Islam hidup berdampingan. Namun, seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril bersama Rasulullah selalu mengulang hafalan Al-Quran. Bahkan, di tahun terakhir menjelang wafatnya, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril mengulangi hafalannya sebanyak 2 kali. Kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Umar bin Khattab, dan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, banyak sahabat menghafal Al-Quran yang gugur. Oleh karena itu, timbullah hasrat Umar ibnu Khattab untuk meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran dikumpulkan. Beliau khawatir Al-Quran akan berangsur-angsur hilang kalau hanya dihafal saja, karena penghafalnya kini berkurang. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah Abu Bakar wafat, suhuf-suhuf itu dipegang sahabat
Umar radhiyallahu an. Menurut suatu riwayat, Umar menyuruh menyalin Al-Quran dari suhuf-suhuf itu pada suatu lembaran. Umar tidak menyuruh menyalin banyak, karena suhuf-suhuf yang ditulis itu dimaksudkan menjadi orisinilnya saja, bukan untuk dipergunakan oleh orang-orang yang hendak menghafalnya. Pada masa Utsman bin Affan, sesudah beberapa tahun berlalu dari pemerintahan Utsman, timbullah usaha dari sahabat untuk meninjau kembali suhuf-suhuf yang telah ditulis oleh Zaid bin Thabit. Di samping itu, Utsman bin Affan juga mengadakan penelitian terhadap suhuf yang telah sempurna. Pengumpulannya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dengan demikian, khalifah dapat mengatasi benih-benih perpecahan di kalangan umat dalam masalah bacaan Al-Quran. Para sahabat lain pun menerima seruan Utsman bin Affan ini untuk mengikuti mushaf standar dan membakar mushaf selainnya. Dengan demikian, umat Islam sepakat terhadap mushaf Utsman bin Affan. Penyebaran Al-Quran. Setelah selesai mushaf Utsmani dibuat, Utsman bin Affan mengirim beberapa salinan dari mushaf Hindu ke wilayah-wilayah dalam kekuasaannya. Para ulama berbeda pendapat beberapa jumlah mushaf yang ditulis Utsman. Pendapat yang masyhur menyebutkan bahwa mushaf Al-Quran diperbanyak menjadi 5, dikirim ke Mekah, Madinah, Kufah, Syam, dan satu lagi dipegang oleh Utsman sendiri. Itulah yang kemudian dikenal dengan Mushaf Al-Imam. Selain itu, ada juga pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa mushaf tersebut digandakan menjadi 6. 4 antaranya dikirim ke Makkah, Syam, Kufah, dan Basrah, satu lagi di Madinah. Mushaf ini dinamakan Al-Madani Al-Am. Setiap mushaf yang dikirim itu disertai dengan pengajar yang mengajarkan kaum muslimin cara membacanya berdasarkan hadis-hadis sahih dan mutawatir. Abdullah bin Syaib mengajarkan mushaf yang dikirim ke Mekah. Mughirah bin Syi'ab mengajar di Syam, Abu Abdurrahman Sulami di Kufah, Amir bin Qas di Basrah, Zaid bin Thabit di Madinah. Kemudian Utsman memerintahkan agar mushaf yang berbeda dihilangkan dengan cara dibakar atau dicuci sampai tinta-tintanya hilang. Hal ini bertujuan agar kaum muslimin bersatu dalam satu mushaf dengan jumlah naskah mushaf yang telah disahkan. Banyak naskah yang telah dibagi-bagikan oleh Utsman menurut beberapa laporan ada 4, yaitu Kufah, Basrah, Suriah, dan satu lagi di Madinah. Riwayat lain menambahkan, yaitu Makkah, Yaman, dan Bahrain. Oleh karena itu, 8 tempat untuk naskah mushaf kelihatannya lebih masuk akal. Al-Yaqubi, seorang sejarawan Syiah, berkata Utsman mengirim mushaf ke Kufah, Basrah, Madinah, Mekah, Suriah, Bahrain, Zaman, dan Al-Jazirah. Kesemuanya itu adalah 9. Ini sebagai bukti bahwa selama proses penyiapan naskah mushaf ini, beberapa orang menulis beberapa naskah lagi untuk kegunaan mereka masing-masing. Sekarang, kami akan menjelaskan sejarah, kodifikasi, dan pembukuan hadis. Sejarah dan kodifikasi hadis. Mulai dari tahun pertama Hijriah, hadis tidaklah dibukukan. Hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan kepada kekuatan hafalannya. Pada tahun 99 Hijriah, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal adil dan warok, yaitu Umar bin Abdul Aziz, tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Beliau sadar dan sangat waspada semakin sedikitnya perawi hadis. Beliau khawatir jika tidak segera dibukukan, maka akan banyak hadis yang hilang terbawa mati oleh perawi-perawi hadis tersebut.
Pengumpulan hadis. Pada masa pertama, pada tahun 1000 Hijriah, sang khalifah memerintahkan kepada para gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, untuk membukukan hadis-hadis dari penghafalnya. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada gubernur, yaitu, "Perhatikanlah apa yang dapat diperoleh dari hadis Rasul. Lalu tulislah, karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan meninggalnya para ulama. Dan jangan diterima selain hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hentikanlah penyebarluasan ilmu dan diadakan di majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahuinya dapat mengetahuinya, maka sesungguhnya ilmu itu dirahasiakan." Selain kepada gubernur Madinah, khalifah juga menulis surat kepada gubernur lain supaya mengusahakan pembukuan hadis. Khalifah juga menulis surat kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Abaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian Syihab Az-Zuhri mulai melaksanakan perintah khalifah tersebut sehingga menjadi salah satu ulama yang pertama kali membukukan hadis. Generasi pertama, mereka yang hidup sampai setelah tahun 1400 Hijriah. Sedangkan generasi kedua, mereka yang hidup setelah periode sahabat dan tabi'in. Dalam tingkatan periwayatan hadis dan penyebaran agama Islam kepada umat, generasi ini mempunyai peranan sangat besar dalam menghadapi al-bidah wa al-ahwa, dan berusaha sekuat tenaga dalam menghalau segala bentuk kebohongan hadis yang dipelopori oleh kelompok Al-Zanadiyah. Selain itu, keberhasilan mereka adalah menyusun ilmu al-rijal yang ditandai dengan adanya buku-buku yang ditulis oleh Al-Laits, Ibnu Sa'ad, Ibnu Mubarak, dan lain-lain. Selain itu, abad kedua juga terkenal dengan banyaknya ulama yang muncul di Mekah, seperti munculnya kitab As-Sunan, At-Taharah, As-Salah, At-Tafsir, dan Al-Jami. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.